Kalau saya di atas teriak Aceh Merdeka, pulang langsung ditanggap Habib Rizik provokator. Tenang. Enggak apa-apa, dia orang Aceh, teriak Aceh Merdeka, enggak apa-apa, orang Aceh. Kalau saya, saudara, tentu nggak boleh berpikir hanya Aceh saja. Kalau barusan kita dengar ada suara teriakan Aceh Merdeka, justru saya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia meneriakkan Indonesia merdeka. Siapa bilang Indonesia saat ini sudah merdeka, saudara? Kita dijajah. 9 naga dengan semua kekayaannya sudah menguasai 80% tanah bumi Indonesia, saudara. Tambang mereka ambil, emas mereka ambil, kita semua dijajah, saudara. Kemaksiatan merajalela di mana-mana, ulama dikriminalisasi, saudara. Maka itu saya mengajak, kita merdekakan Indonesia dari oligarki busuk. Kita bebaskan Indonesia, merdekakan Indonesia dari segala kemunkaran, dari segala kemaksiatan, dan kita merdekakan Indonesia dari semua pejabat jahat dan bejat. Setuju tidak? Nah, tanpa bangsa Aceh, Indonesia nggak merdeka, saudara. Tolong. Seorang yang mengaku ulama, Habib, keturunan dari Nabi, ya, keturunan dari Nabi Muhammad SAW, tapi setiap isi ceramahnya selalu provokator. Ini provokator di negara Republik Indonesia ini, berkedokkan agama. Dibilang si Rizik, kalau saya di atas teriak Aceh Merdeka, pulang langsung ditangkap. Habib Rizik provokator. Memang kau provokator. Memang kau provokator. Tenang, nggak apa-apa. Dia orang Aceh, ada orang Aceh yang teriak Aceh Merdeka. Dia bilang tenang. Kalau orang Aceh nggak apa-apa. Saat kau provokator. Kalau orang Aceh teriak Aceh Merdeka nggak apa-apa. Padahal Aceh itu negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu dibilang sedikit lagi. Kalau saya, saudara, tentu nggak boleh berpikir hanya Aceh saja. Macam kau ini, ya kan, orang yang paling berpangkat di Indonesia ini. Seolah-olah ya kan kau berpikir untuk seluruh rakyat Indonesia. Padahal kau cuma berpikir untuk garis keturunan kau aja. Dibilang Rizik, kalau barusan kita dengar ada suara teriakan Aceh Merdeka, justru saya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia meneriakkan Indonesia merdeka. Zik, Indonesia udah merdeka. Gak usah kau provokator, memecah belah rakyat Indonesia dengan berkedokkan agama. Siapa bilang saat ini Indonesia sudah merdeka, saudara? Indonesia sudah merdeka, Rizik. Ya, cuman kau aja yang mau menguasai negara Republik Indonesia ini, mau mendirikan negara khilafah. Kata si Rizik lagi, kita dijajah. Siapa yang menjajah kau? Ya, kalau provokator ini pandai kali bersilat lidah. 9 naga dengan semua kekayaannya sudah menguasai 80% tanah bumi Indonesia, saudara. Zik, 9 naga itu lebih bermanfaat di Indonesia ini daripada kau dan garis keturunan kau. Setidaknya 9 naga itu sudah membangun negara Republik Indonesia ini. Mereka berbisnis. Bukan kayak garis keturunan kau tuh, garis keturunan Yaman yang menjual agama untuk mendapatkan cuan. Jangan kau adu domba rakyat Indonesia dengan saudara kita yang Chinese. Kata si Rizik, tambang mereka ambil, emas mereka ambil, kita semua dijajah, saudara. Rizik, ya, yang menjajah Indonesia ini adalah orang Yaman dengan berkedokkan agama. Kau nggak nampak tuh saudara kau? Kenapa kau nggak bilang tuh saudara-saudara kau yang jual nasab garis keturunan? Kau salahkan coba saudara kau itu. Kalian berpesta pora, menari sana menari sini, cuma jual agama. Apa nggak malu muka kau itu sebenarnya? Kau bicara masalah 9 naga.
saudara kita Chinese itu banyak kontribusinya di negara Republik Indonesia ini. Daripada kalian keturunan Yaman gak sadar diri menumpang di negara orang, membuat kekacauan. Habis itu dibilang dia, kemaksiatan. Ya, kata si Rizik ini, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Kalian yang buat kemaksiatan, ya, menjual agama. Ajaran agama sesat setiap saat, ya, bukan kau ya ulama, tapi ceramah kau semua provokator, tak ada yang menyejukkan hati. Kalian ini yang seharusnya dipulangkan ke Yaman sana, membuat kekacauan di negara Republik Indonesia ini, ya, berkedok agama seolah-olah kaulah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kau benar keturunan Nabi Muhammad SAW, gak mungkin gini kelakuan kau. Provokator, ya, mengajak rakyat Indonesia ini untuk benci kepada pemerintahan. Alasan kau oligarki, padahal lebih sadis lagi kalian orang Yaman menjual agama untuk sesuap nasi dan kekayaan. Kalian menari-nari, ya, mendapatkan uang dari menjual agama. Sementara yang kau sebut 9 naga itu mereka bisnis untuk mendapatkan uang. Bukan kayak kalian. Udah tinggal enak menjual agama, habis itu memecah belah rakyat Indonesia lagi. Sadar diri kau Rizik. Dibilang Rizik lagi, ulama dikriminalisasi. Ulama mana yang dikriminalisasi? Ulama dikriminalisasi, saudara. Maka itu saya mengajak kita merdeka. Kita merdekakan Indonesia dari oligarki busuk. Rakyat Indonesia, mari kita merdekakan Indonesia ini dari keturunan Yaman yang hanya menjual agama, ya, untuk mencari cuan, yang hanya menjual agama untuk menjadi provokator, pemecah belah rakyat Indonesia. Ajaran agama apa yang diajarkan si Rizik ini? Mengaku ulama, tapi tiap hari ceramah provokator. Kita bebaskan Indonesia, merdekakan Indonesia dari segala kemungkinan, dari segala kemungkaran, dari segala kemaksiatan, dan kita merdekakan Indonesia dari semua pejabat jahat. Kita merdekakan Indonesia ini dengan mengusir keturunan Yaman yang menjual agama, ya, menyesatkan bagi umat Islam di Indonesia ini. Dan kata dia, kita merdekakan Indonesia dari semua pejabat jahat dan bejat. Kau lah yang bejat. Habib mesum, gak sadar diri, mantan narapidana. Aneh rakyat Indonesia ini, ya. Orang keturunan Yaman kalian puja-puja, padahal semua yang diajarkannya untuk memecah belah rakyat Indonesia. Sementara mantan presiden kita kalian hina. Ini manusia paling tak guna sekali di Indonesia ini. Setuju tidak? Siapa yang mau setuju sama kau pemecah belah umat? Tanpa bangsa Aceh, Indonesia nggak merdeka, saudara. Mulai menjilat, provokator. Ejik, tanpa seluruh rakyat Indonesia, Indonesia ini nggak akan merdeka. Bukan cuman bangsa Aceh saja. Kalau penjilat ini kayak gini lah, provokator. Tolong diingat saudara, tahun 1946 ketika Belanda melakukan agresi saudara, dia rebut Jakarta, pindah ke ibu kota, ke Yogyakarta, direbut lagi Yogyakarta oleh Belanda saudara. Akhirnya apa saudara? Akhirnya Bung Karno diasingkan ke kota Biren, Aceh Timur saudara. Gak sampai di situ. Kota Biren selama 1 minggu menjadi ibu kota Indonesia. Jadi ibu kota pertama Jakarta, ibu kota kedua Yogyakarta, ibu kota ketiga adalah Birun yang ada di Aceh ini saudara. Kalau penjilat, tukang adu domba kayak gini, dia kan tahu nih, ya, rakyat Aceh memang dari dulu udah mau merdeka, minta merdeka. Dia pun sekarang, ya, karena didukung sama laskar-laskar tak berguna, lagi macam dia punya kuasa. Mulailah dia nih, FPI mulai bergerak menghasut rakyat Indonesia, mengadu domba rakyat Indonesia.
buat kita seluruh Indonesia. Jangan mau diadu domba oleh orang keturunan Yaman yang menumpang di negara kita ini. Udah keenaan menjual agama, menjual nasab, membuat kuburan-kuburan untuk cuan, mengajarkan kita untuk membenci pemerintah. Habib, ya, balik aja kau ke negara kau. Nggak usah kau mengadu domba rakyat Indonesia. Ya, sekali lagi buat rakyat Indonesia, jangan mau kita dipecah belah oleh Habib-habib palsu kayak gini. Karena apa? Karena mereka ingin ya menguasai negara Republik Indonesia ini. Ingin menjadikan negara kita ini negara khilafah. Jadi kita harus waspada. Ini semua keturunan Yaman ini ya hanya ingin menguasai negara Republik Indonesia ini. Mereka tak sadar diri menumpang di negara kita ini. Perempuan tak sekedar memasak di dapur, tapi juga bisa ikut ke medan tempur. Walaupun kodratnya tidak untuk itu, perempuan tetap bisa diandalkan. Ada banyak satria perempuan sejati, mereka lebih berani dari laki-laki. Emosi perempuan sering tak terkendali, namun mereka mampu berkompetisi. Kami dua perempuan YouTuber, narasi kami tak pernah muter-muter, tak ciut menghadapi musuh negara, siap melawan hoaks penyebab huru-hara. Kami dua perempuan Indonesia, satu dari Jakarta, satu dari Sumatera. Meski berbeda suku, kami satu jiwa, sama-sama mencintai Indonesia. Wahai bandit kreator bayaran, kami mengawasi kalian. Setiap kata, setiap kalimat kami catat, lalu kami patahkan berkeping-keping dengan data dan fakta. Penyebab huru-hara. Kami dua perempuan